teman-teman semua, selamat datang di video mentoring series khusus untuk reseller grup Adnovate. Nah, materi ini saya ambil dari buku Reseller Jago Jualan. Buat teman-teman yang sudah punya buku Reseller Jago Jualan, jangan lupa dipraktekkan. Tapi saya akan mulai dengan memvisualisasikannya di kanan flip chart. Semoga teman-teman bisa lebih mengerti bagaimana caranya untuk memaksimalkan materi yang ada di dalam buku Reseller Jago Jualan. Oke, materi kali ini saya akan banyak membahas tentang satu teknik bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan tanpa pernah kehabisan calon prospek. Apalagi maksudnya? Judulnya adalah membuat kolam prospek. Silakan dicatat. Apa ini kolam prospek? Ini adalah teknik yang penting untuk teman-teman lakukan dengan tujuan teman-teman tidak akan pernah kehabisan orang atau calon pembeli teman-teman. Artinya selalu ada orang yang akan membeli, selalu ada orang yang akan datang kepada Anda, selalu bisa Anda jualkan produk Anda. Tetapi kunci dari sini kolam prospek adalah teman-teman harus konsisten. Konsisten apa ini? Konsisten menambah. Kita akan bahas di teknik how to-nya. Tapi saya akan jelaskan tentang teknik bagaimana cara membuat kolam prospek ini. Dimulai dengan kita tahu kenapa kolam prospek penting. Saya akan ilustrasikan berdasarkan corong, ya. Corong. Inilah yang namanya kolam prospek, ya, segitiga namanya, tapi anggaplah kolam prospek. Oke, kolam prospek. Nah, problem banyak orang, problem reseller, dia jualan pakai BBM, pakai FB, pakai WhatsApp, itu aja. Itu aja. Maksudnya ini aja yang dipakai dan tidak pernah ada penambahan. Kalau kita jualan, itu mirip seperti orang yang kehabisan terus, keluar, artinya orang sudah pernah beli produk kita, habis. Ini ceritanya prospek kita, ya, yang sudah pernah beli, keluar, lama-lama prospeknya habis, lama-lama habis. Kenapa? Karena nggak diisi. Bayang ya, karena nggak diisi, nggak ditambahin. Ilustrasi seperti apa? Kebayang nggak teman-teman? Ketika teman-teman broadcast jualan di BBM Anda, di bidang teman-teman, satu kali broadcast mungkin yang membeli banyak, dua kali broadcast, tiga kali kok lama-lama udah habis, yang ketiga, 4, 5, 6 berikutnya sudah mulai jarang yang beli. Di FB juga, bahkan di WhatsApp juga. Posting di FB awalnya rame, posting di WhatsApp awalnya rame, lama-lama habis. Kenapa? Mungkin mereka yang di dalam kolam prospek ini sudah pernah beli, artinya sudah habis. Solusinya bagaimana, Mas Ernest? Solusinya bagaimana? Solusinya adalah si kolam prospek ditambahkan terus. Si kolam prospek ditambahin terus, tambahin terus. Sehingga ketika kita jualan, prospeknya udah pada habis, udah pada keluar, selalu ada penambahan baru. Kebayang ya? Ini yang namanya kolam prospek. Nah, sekarang kita akan belajar, Mas, kolam prospek apa saja yang bisa dimaksimalkan? Ada banyak sebenarnya. Kolam prospek itu macam-macam. Satu, WhatsApp. WhatsApp bisa teman-teman, karena bisa broadcast meskipun punya kelemahan. Dua, Telegram bisa. Tiga, Facebook pasti. Empat, Instagram, yes. Kalau teman-teman jago email marketing, email pasti. BBM meskipun udah nggak begitu ramai, tapi BBM tetap efektif. Oke, dan banyak lagi. Nah, ini kalau kondisinya teman-teman punya tim. Kalau teman-teman nggak handle sendiri, boleh membuat kolam prospek ini. Tetapi kalau teman-teman sendirian, alias semua handle sendiri, ngechat sendiri, nge-shoot sendiri, nge-item sendiri, ngasih tugas sendiri, mabuk. Maka teman-teman harus mulai memilih mana yang the most three yang paling efektif. Kalau menurut saya yang paling efektif dan paling simpel, ya, WhatsApp, Facebook, BBM. Yang lainnya boleh
kalau ada timnya. Atau Instagram masih boleh, tapi setidaknya teman-teman kalau ada timnya, maka kita akan fokus ke 3 kolom prospek yang teman-teman bisa maksimalkan. Oke, kita akan mulai dari yang paling sederhana. 1. BBM, 2. WhatsApp, 3. Facebook. Oke, ini adalah channel kolam prospek. Kolam prospek. Istilah kolam prospek sudah banyak digunakan oleh teman-teman yang pada jualan. Istilahnya seperti ini filosofinya. Lebih gampang mancing di lautan atau danau yang gak jelas juntrungannya, atau kita mancing manen di kolam sendiri, kolam yang sudah banyak ikannya. Kalau kolam sendiri itu enak banget, tinggal digerau aja ikannya, nggak digerau, jadi teman-teman bisa langsung panen. Tetapi untuk menuju panen yang tadi, teman-teman harus ya tipsnya 1, rekrut. Yang kedua, diedukasi. Kalau bahasa ikannya adalah ini dipancing, nah kita mancing, dikasih makan. Baru yang ketiga, direkrut, dipancing, dikasih makan, baru dijualan. Nah, ini adalah panen. Bayang ya. Jadi kita mancing orang, kita kumpulin mancing benih, masukin ikannya, edukasi, kasih makan sampai gemuk, ikannya sampai gemuk. Oke, mancing sampai gemuk, lalu baru jualan. Untuk menuju proses jualan, nggak bisa kalau teman-teman nggak melakukan proses ini. Bayang ya, kalau teman-teman punya BBM atau Facebook atau misalnya WhatsApp, nggak bisa langsung tiba-tiba juntrongan jualan, ujuk-ujuk jualan, nggak bisa. Teman-teman harus edukasi, kasih sharing yang bermanfaat dulu, nggak bisa langsung jualan. Nah, sekarang kita akan mulai dari proses rekrut BBM. Bagaimana membuat kolam prospek? 1. BBM. Yang A, rekrut. Yang B, edukasi. Yang C, jualan. Oke, yang pertama yang teman-teman harus persiapkan adalah persiapkan device-nya. Device pin. Gitu. Kalau saya boleh saran, pakai Android yang RAM-nya setidaknya 2 GB. Terserah brandnya apa, tapi kalau makin bagus brandnya ya harusnya makin kencang ya. Minimal RAM-nya 2. Kenapa? RAM 1, apalagi BlackBerry zaman bahula, itu pasti nge-hang. Saya jamin, pasti nge-hang. Nah, supaya teman-teman nggak nge-hang, pastikan minimal 2. Kalau bisa 3, 4, bahkan sekarang ada yang 6 GB. Itu boleh. Ya, kebayang ya. Pin BB-nya harus, device pin BB-nya harus tidaknya punya RAM 2 GB. Oke, kebayang ya. Nah, bagaimana cara rekrutnya? Bagaimana cara ngumpulin? Kita punya istilah, ada lead magnet, ada umpan yang bisa orang masuk ke dalam kolam prospek kita. Umpannya apa aja Mas? 1, bisa ibu, kebayang ya. 2, bisa sharing. 3, bisa serial broadcast. 4, bisa diskon. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Buat teman-teman yang ingin ebook gratis dari saya, silakan admin. Nanti orang pada admin. Yang kedua, buat teman-teman yang mau sharing dari saya 7 hari sharing tentang jualan, silakan masuk ke pin BB saya, ke invite pin BB saya. Atau yang 3, serial broadcast. Atau buat teman-teman yang mau diskon, silakan aktif. Inilah yang namanya lead magnet. Mereka akan masuk ke dalam pin BB teman-teman. Oke, masuk ke dalam pin BB teman-teman. Nanti teman-teman akan masuk ke dalam pin BB khusus kolam prospek. Kalau saya boleh saran, teman-teman, ini saran saya, usahakan pin BB-nya khusus, jangan pin BB yang pribadi. Kenapa? Nanti kalau nyampur pasti riuh. Ini kan isinya jualan. Kalau pin BB pribadi pasti riuh. Yang pertama, teman-teman pastikan rekrut.
Kalau perlu pada saat rekrut targetin berapa? Misalnya kita punya target dalam seminggu yang rekrut itu setidaknya 500 per minggu. Dalam sebulan bisa 2000. Satu pin langsung penuh. Bayangkan dalam setahun teman-teman punya 12 BB. Full kontak semua. 12.000 orang. Gila kan? 12.000 orang. Bayangin ketika teman-teman mau jualan apapun di sana, wah, ngeri banget. Kuncinya di satu. Konsisten rekrut. Dan jangan lupa teman-teman punya target. Kalau di salah satu video yang lain adalah teman-teman buat target biar tahu goalnya berapa. Dari 12.000 misalnya 5% beli buku yang teman-teman jual, 5% beli baju anak yang teman-teman jual, 5% menjual produk yang teman-teman jual. Bisa di atas 500 pieces. Ngeri kan? Kenapa? Karena teman-teman punya kolam prospek. Oke, kebayang kan? Oke. Tapi ini nggak cukup. Saya ulangi, ini nggak cukup. Teman-teman harus membuat yang namanya strategi memberi makan atau edukasi. Memberi makan atau edukasi, ini saya hapus dulu ya. Memberi makan atau edukasi itu bisa berbagai macam caranya. Intinya adalah materi yang pertama itu teman-teman harus sharing lagi di sini. Sharing sesuatu yang bermanfaat. Apa saja yang bisa teman-teman share? Bisa video, bisa broadcast materi menarik, balik lagi bisa diulang lagi. Kalau ini cuma sekali, kalau ini beberapa kali, dikasih lagi. Kapan mas kasihnya? Bisa seminggu 2 kali, bisa setiap hari, bisa 3 kali, kasih link-link yang berapa. Intinya si ikan-ikan harus dikasih makan biar gemuk. Saya ulangi ya teman-teman. Konteks dari mengedukasi memberi makan si ikan adalah tujuannya biar ikan itu gemuk. Bisa teman-teman sharing video, sharing materi bermanfaat, sharing sesuatu yang membuat ikan-ikan itu senang, atau kalau konteksnya segmen entrepreneur, kasih sesuatu yang membuat mereka senang dengan ilmu, atau bisa broadcast. Bisa ini bisa beberapa kali, bisa seminggu 2-3 kali, bisa setiap hari. Kuncinya teman-teman punya konten. Nah, pertanyaannya adalah, mas saya bisa dapat konten dari mana? Gampang. Konten bisa dapat dari mana? Internet. Banyak. Gitu. Mas, kalau saya ngambil dari internet kan pakai sumbernya, mau nggak? Dapat sumber yang bebas bisa dikutip. Nih, banyak buku. Salah satu dari sini, ambil kutip bisa jualan. Sharing, buku cara praktis jual laris, atau nanti buku 3 ke 4 dan seterusnya. Posting, sharing, foto, sharing, posting, sharing. Intinya adalah teman-teman selalu sharing sesuatu yang bermanfaat. Jangan garing, jangan ujungnya jualan, selalu ujungnya jualan. Kasih aja dulu sharing-sharing sampai dibilang istilahnya gini, 3 kali sharing baru 1 kali jualan. Jangan kebalik, 1 kali jualan 3 kali sharing. Kebayangnya? Itu poin edukasi. Baru setelah teman-teman edukasi dan kira-kira sudah pas ikan itu sudah gemuk dan kira-kira sudah bisa momentumnya untuk dijual, mulai jualan. Disinilah pentingnya teknik closing. Materi ini nanti saya akan sharing di video series berikutnya, teknik closing. Kebayang ya, membuat kolom prospek melalui BBM. Rekrut sebanyak-banyaknya dengan lead magnet, e-book, sharing, video, macam-macam, diskon, edukasi, berikan secara rutin, continue, konsisten, sharing sesuatu yang bermanfaat, kasih lagi. Kalau ini cuma sekali, ini beberapa kali. Jangan langsung jualan, 3-4 kali sharing baru jualan, 3-4 kali sharing baru jualan. Dan bangun percakapan. Ini penting ya teman-teman. Bangun percakapan. Kalau ada yang nanya, jawab. Jangan cuma nanya tentang jualan, teman-teman baru jawab. Tanya segala sesuatu, konsultasi apa jawab. Kalau misalnya agak kesulitan jawab pertanyaan dari mereka, tanya ke saya, nanti saya bantu jawab. Oke, kebayang ya? Nah, saya ulangi, inilah teknik membangun kolom prospek melalui BBM. Kita akan coba membangun kolom prospek dari Facebook. Sudah siap? Yuk, kita masuk ke kolom prospek dari Facebook. Oke, silakan. Jangan lupa dicatat teman-teman.
Kedua, membangun kolom prospek dari Facebook. Oke, kolom prospek dari Facebook dibagi 3. Satu, ada fanpage. Kalau sekarang namanya FB page. Yang kedua, ada akun pribadi. Yang ketiga, ada FB group. Oke, yang pertama ada fanpage, FB page, akun pribadi, dan FB group. Mas, bedanya apa ya tentang 3 kolom prospek ini? Saya akan cerita sedikit. Secara treatmentnya nggak beda jauh banget, tapi efektivitasnya memang berbeda. Kalau fanpage ini perlu pakai iklan untuk bisa gede, butuh proses untuk bisa gede. Tapi hasilnya kalau ini 5.000, ini 5.000 lebih menghasilkan akun pribadi. Kebayang? Karena di sini engagement level lebih tinggi. Mas, engagement itu apa sih? Tingkat kedekatan, tingkat ikatan. Semakin dekat seseorang, makin gampang di-closing-nya. Makin jauh seseorang, makin susah di-closing-nya. Kebayang ya? Kalau fanpage agak jauh, kayak kita lihat artis atau ya agak jauh. Kalau ini lebih kayak sahabat. Happy group kayak teman. Kebayang ya? Ini kayak sahabat, ini kayak teman, ini kayak orang jauh. Jadi kalau sama-sama 10.000, makanya paling efektif ini dulu, baru FB group, baru fanpage. Mas, jadi mana yang mau digedein? Saran saya yang paling pertama digedein adalah akun pribadi. Kebayang ya? Akun pribadi gedein, follower teman-teman biar banyak. Kalau tembus di angka 5.000, pasti udah mentok kayak akun pribadi saya di Hermas Puspito, udah mentok. Gimana caranya orang bisa tetap ikut sama akun kita? Mereka pasti follow. Enaknya Facebook sekarang sudah ada satu opsi memfollow. Oke, kayaknya follow. Nah, saya akan coba kerucutkan yang teman-teman perlu bangun di Facebook adalah akun pribadi dulu. Kalau akun pribadi bisa teman-teman maintain secara konsisten, baru Facebook group. Contek saja yang saya lakukan. Di akun pribadi saya di Hermas Hospital atau di Facebook group saya di Belajar Bisnis dan Marketing bersama Hermas. Kebayang ya? Nah, apa yang harus teman-teman lakukan untuk bisa memperbesar akun Facebook menjadi kolom prospek yang gede? Yang pertama, teman-teman bisa add member. Enak lah, kalau di sini bisa add member. Add member, orang-orang masuk ke akun kita, nambah. Ini kalau di istilahnya BBM yang tadi, ini seperti menambahkan ikan baru. Di dalam kolom prospek Facebook kita, menambahkan ikan baru. Nah, setelah di add member, teman-teman jangan lupa add member ini bisa macam-macam ya kan? Kayak tadi caranya. Jangan lupa lead magnet, ebook gratis. Kalau di Facebook biasanya sharing, orang suka dengan sharing. Semakin teman-teman sharing, lihat ya, ini penting banget. Semakin teman-teman suka sharing, bahkan nggak harus dari ilmu teman-teman, sharing dari buku, dari video, dari seminar ataupun sharing, teman-teman akan dibangun yang namanya personal branding. Lihat deh, banyak orang suka dengan salah satu akun, followernya banyak, friendnya banyak, karena si orang ini suka sharing. Ketika dia suka sharing, maka personal brandnya keangkat. Orang menjadi suka, orang menjadi kagum. Makanya kalau di buku risiko jago jualan atau materi penting, teman-teman di situ wajib rutin sharing sehingga orang-orang suka dengan Anda, suka dengan yang penjual. Makanya dibilang ada salah satu faktor penting di dalam penjualan adalah seringkali pembeli suka dengan penjualnya. Suka ini dalam arti dia mengagumi, dia trust, dia percaya, sehingga apapun yang dijual penjualnya pasti dia beli. Bayang ya? Setelah dia masuk jadi member teman-teman, jangan lupa FB-nya aktif sharing. Mirip seperti BBM tadi, tapi Facebook lebih luas. Yang kedua, interaksi. Saya memperhatikan dan saya mendapatkan pengalaman di Facebook saya. Ketika ada orang yang bertanya, ada orang yang komen, ada yang tag, reply, interaksi, klik like lagi, kasih komen lagi, bangun percakapan. Orang-orang jadi percaya, jadi dekat, jadi kayak sahabat, sehingga orang akan lebih percaya kepada teman sendiri, sahabat sendiri. Jangan kaku,
Jangan kita sharing, ada yang komen kita nggak reply, ada yang sharing ada komen kita nggak reply, reply aja terus. Bahkan kalau ada yang komplain kita reply. Tujuannya kita ada bangun engagement, bangun ikatan, bangun keterikatan dengan fans kita atau teman kita. Nah, dari teman-teman rekrut dan aktif sharing, baru teman-teman bisa jualan. Tapi kembali lagi, ini dua hal ini penting baru bisa jualan. Oke? Bahkan kalau bisa, Facebook teman-teman itu setidaknya sudah di angka di atas 3.000 atau 2.000. Jangan langsung baru 500 sudah langsung jualan, nggak bisa. Nanti hasilnya nggak maksimal. FB group teman-teman baru 1.000 atau 500 sudah jualan. Jangan, gedein dulu karena banyak, sampai kolomnya besar baru bisa jualan. Kunci pentingnya adalah grab dulu, semuanya banyaknya grab. Terus aktif di sana, sharing orang trust, ada percakapan baru jualan. Di sini teknik closing dilakukan. Bayang ya, inilah teknik Facebook. Intinya sederhana kok. Even nggak perlu pakai Facebook Ad. Kita pakai organik aja sederhana. Saya bisa punya 20 ring member ya pakai organik di FB Group. Saya bisa punya Facebook pribadi saya di atas 5.000, udah ada follower di atas 5.000 lagi. Itu karena saya sharing, rutin aja sharing. Jangan jualan. Jualan baru sesekali. 5 kali sharing, 1 kali jualan. Itu kalau di Facebook. Kalau di BBM tadi 3 kali, 1 kali jualan. Ini 5 kali sharing, baru 1 kali jualan. Bahkan cara jualannya juga jangan terlalu hard selling. Kalau perlu soft selling. Nanti materinya akan dibahas di video saya berikutnya. Oke, itu Facebook. Kalau sebelumnya kita udah bahas BBM Facebook. Kolom ketiga yang perlu kita bahas adalah WhatsApp. Kolom WhatsApp. Hampir semua orang dan berbisnis online menggunakan WhatsApp. WhatsApp adalah instant messaging yang live, yang ringan, yang penggunanya sudah banyak. Bahkan dengar gosipnya melebihi BBM. Nah, bagaimana cara membuat kolom prospek di WhatsApp? Ini tekniknya ada 2 cara. Satu, menambah orang atau kontak teman-teman. Yang kedua, ini saya bikin A aja ya, ini A, ini B. Yang kedua adalah membuat kuliah WhatsApp yang lagi buat kolom. Kulwa atau kuliah WhatsApp. Tekniknya bagaimana? Sederhana, mirip kayak tadi. Rekrut, edukasi, jualan. Rekrut, edukasi, jualan. Konteksnya ini adalah invite orang-orangnya jadi pertemanan, masuk ke grup WhatsApp, kita educate, mirip kayak BBM tadi, baru jualan. Kebayang ya? Nah, bagaimana kalau kita menambah orang dalam kontak kita? Perlu teman-teman ketahui bahwa WhatsApp itu bisa broadcast di atas 200, tapi nggak sampai 1.000-2.000 kali BBM, tapi bisa 200-an untuk di broadcast. Nah, teman-teman perlu rekrut, perlu ngumpulin kontak sebanyak-banyaknya, terus mulai interaksi, dimasukkan di dalam kontak WhatsApp teman-teman. Nah, dari sini baru teman-teman bisa broadcast. Tapi ini adalah konteksnya kalau teman-teman edukasi. Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah rekrut sebanyak-banyaknya. Rekrut, tambahin orang. Ini kalau menambahkan akun secara kontak aja. Ini bukan kuliah WhatsApp, ini kontak aja. Kalau kuliah WhatsApp beda lagi. Kalau kuliah WhatsApp bentuknya teman-teman membuat satu topik. Misalnya kita akan angkat satu materi di Reseller Berjualan tentang bagaimana teknik personal branding menjadi reseller yang disukai. Nah, lalu teman-teman ajak buat teman-teman yang mau dapat materi ini, silahkan masuk ke grup WhatsApp saya. Dan kalau bisa grup WhatsApp-nya gratisan, biar orang-orang banyak yang masuk. Jangan berbayar dulu. Oke, saya akan ulangi teman-teman, jangan lupa WhatsApp-nya ini jangan bikin kuliah WhatsApp-nya jangan jualan dulu. Jadi jangan orang masuk nggak perlu berbayar, bikin gratis, nanti baru jualan. Saya ulangi ya, di dalam kolom WhatsApp teman-teman bisa rekrut bikin kolom WhatsApp dengan cara menambah kontak. Baru setelah menambah kontak ini di broadcast baru jualan. Kalau konteksnya adalah membuat kolom WhatsApp melalui kuliah WhatsApp, keluar rekrut,
rekrut dulu, lalu bikin grup bikin topik teman-teman. Tadi ya saya ulangi ya, grup bikin topiknya bisa diangkat dari materi macam-macam atau dari buku Risau Coba Jualan atau buku apapun. Oke. Lalu dari grup ini teman-teman sharing, bikin momen tertentu. Periode hari apa bikin sharing dari kuliah WhatsApp itu. Nah, ketika kuliah WhatsApp itu berjalan, baru di bagian akhir bisa jualan. Jualan pun jangan terlalu hard sell. Silakan teman-teman yang mau beli, jangan. Jadi kalau kita habis sharing, buat teman-teman yang mau tahu info produknya japri. Jadi nggak tahu lah. Kalau jualannya langsung di grup, hard selling, tershow, itu kayak jualan banget. Maka saran saya, kalau ada orang yang jualan di WhatsApp atau apa, japri, ujungnya japri. Jadi kalau ada interaksi pun nggak terlalu kelihatan. Bayangin ya teman-teman ya. Saya ulangi, di kolom WhatsApp itu powerful sekali, bisa untuk rekrut reseller di bawah teman-teman. Yang kedua, bisa untuk teman-teman nanti jualan. Tapi kuncinya adalah pada saat menggunakan WhatsApp, teman-teman harus perbanyak kontak dan perbanyak orang di dalam kolom grup WhatsApp atau kolom keluar. Kalau ini kolom prospek, kalau nanti ada teknik yang lain adalah belusuan. Teman-teman bisa lihat di buku Reseller Coba Jualan. Oke, saya ulangi, membuat kolom prospek ini penting banget buat teman-teman untuk bisa meningkatkan penjualan, memperbesar calon pembeli biar nggak pernah kehabisan calon pembeli. Maksimalkan, kalau teman-teman sendirian, maksimalkan 3 hal. Dari BBM, dari Facebook, dari WhatsApp. Oke, ketika ada pre-order, teman-teman ketika sudah punya kolam, BBM tadi berapa? 12.000, ini yang setahun tadi ya. Facebook berapa? Misalnya 25.000. WhatsApp berapa? Misalnya ada 3 grup keluar. Kalau teman-teman broadcast, share di sini setelah udah kasih makan ke ikan-ikan tadi udah gemuk-gemuk, sekali jualan bisa dihitung profitnya berapa. Oke, nantikan terus di video mentoring series buat reseller. Harapan saya dari video ini semoga bisa menolong teman-teman agar jago jualan. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tunggu di video berikutnya. Dadah.